setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihadar ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Attas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, As-Segaf, Bafaraj dan lain sebagainya. Kami orang Gresik, penerus perjuangan Ki Haji Zainal Mustafa, tolong beri kami izin untuk berangkat ke Palestina, betul? Atau mati syahid, saudara. Ibunya disuruh jihad, Alawi Yaman berdatangan di Indonesia. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Begini ya, kalau misalnya Rizik Syihab jadi membuka pendaftaran untuk perang jihad ke Palestina, disetujui saja agar supaya Bapak Prabowo mengizinkan, tapi dengan catatan yang diberangkatkan itu adalah kaum Ba'alawi, golongan Habib Rizik, Hanif, yang teriak-teriak itu. Gimana kalau menurut pendapat panjenengan ya? Membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Ba'alawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Attas, bin Yahya, As-Segaf, dan lain sebagainya dari keluarga Ba'alawi. Kalau orang tuh yang dekat itu di Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Hausi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Hausi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina? Adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Ba'alawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihadar ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Attas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, As-Segaf, Bafaraj dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Attas, bin Syihab, bin Yahya dan lain sebagainya saja. Ya. Baik. Betul. Ya, saya juga setuju itu ya. Buka aja pendaftaran, tapi diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alawi, bin Smith, Rizik Syihab dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya ya, Iman. Kalau perlu semuanya ya, Iman. Mungkin boleh juga enggak ya, Iman? Ba'alawi kan belum merasakan melawan penjajah. Iya. Di Indonesia ini hutang Ba'alawi di zaman kolonial suruh ke Palestina, semua Ba'alawi. Ya, Iman, itu mukibin Ba'alawi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, tidak cukup boleh. 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab.
Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Ba'alwi. Khusus Gitu ya. Bali. Oke, baik. Jadi walaupun Mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang Mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Kami minta kepada pemerintah, kami orang Tasik, penerus perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa, tolong beri kami izin untuk berangkat ke Palestina, betul? Berikan kami izin untuk berangkat ke Palestina. Kami siap berangkat ke Palestina dengan uang sendiri, dengan biaya sendiri, tanpa harus menggunakan fasilitas negara, betul? Orang Tasikmalaya siap untuk jihad di jalan Allah, betul? Orang Tasikmalaya siap untuk meneruskan perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa melawan penjajah, betul? Akbar! 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 Kami orang kerajaan tidak pernah takut melawan penjajahan, betul? Kami siap mati berdarah-darah melawan Israel, melawan Zionis Israel. Untuk itu, bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, tolong bukakan pintu untuk kami supaya bisa berjihad di Palestina, betul? Saudara-saudara, gua mau nanya si Rizik yang keluar-keluar minta izin untuk dibuka pendaftaran diberangkatkan ke Palestina. Si Rizik udah daftar pada belum? Apa belum? Jangan cuma nyuruh orang untuk jihad berangkat ke Palestina, sedangkan Rizik masih dongkrok di Indonesia. Bisanya cuma keluar-keluar doang. Tak doain semoga doa si Rizik dikabulkan dan mampus di Palestina. Silahkan berangkat jihad di jalan Allah. Di sana tempatnya jihad yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi. Saudara, negara-negara Islam, kirim pasukan kalian. Jangan takut, jangan ragu, jangan mundur, jangan sampai sejarah mencatat pemimpin-pemimpin negara Islam mendiamkan saudaranya dibantai. Makanya saudara, jangan pernah berhenti, terus berjuang, rapatkan barisan, suarakan kebenaran, bela Palestina, lawan Israel. Nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, hidup mulia atau mati syahid, saudara. Pribumi disuruh jihad, Alawi Yaman berdatangan di Indonesia. Orang lain disuruh jihad. Ini sampai kapan orang-orang Yaman ini memanfaatkan umat di Indonesia ini? Dan masih banyak juga para mukibin ini nggak ngerti ya. Jadi sesuatu yang hampir tidak mungkin itu mereka keluarkan untuk mendapatkan simpati umat ya. Karena apa? Sekarang mereka ketika berbicara atas nama cucu Nabi sudah tidak dipercaya lagi. Sehingga kemudian harus menjual agama, menjual Palestina, menjual isu-isu yang berkaitan dengan agama. Kemudian terkait Palestina, ini bukan hanya sebatas ini masalah tentang agama, tetapi bicara Israel ini sangat kompleks sekali dan ranahnya ini antar negara. Sebagai sesama muslim, pasti kita akan mendukung, mendoakan Palestina untuk terbebas dari cengkaraman perang. Tetapi lantas kemudian kita sebagai warga Indonesia harus memprovokasi warga muslim Indonesia yang lain untuk ikut campur. Jadi kelompok-kelompok yang sangat getol sekali menyuarakan perang, jihad ke Palestina, itu sebetulnya jualan kawan ya. Jualan untuk mendapatkan simpati. Karena apa? Karena mereka sebetulnya tahu bahwa negara Indonesia tidak akan pernah mengizinkan warganya untuk pergi ke Palestina. Karena mereka tahu bahwa Presiden Indonesia tidak akan mengizinkan warga negaranya untuk jihad, sehingga mereka semakin
semakin lantang berbicara, beri kami izin. Pret, kalau klan Ba'lawi ini memang betul-betul berani dan ingin berjihad, ingin mati di dalam keadaan perang, jangan mengatasnamakan Indonesia. Kalian semua pulang ke Yaman, kemudian di situ bergabung dengan para jihadis yang ada di Yaman sana untuk memerangi Israel. Kalau kalian memang betul-betul ingin menjadi salah satu mujahid yang mati di medan perang, jangan kuar-kuar di Indonesia terus, menyuruh warga pribumi, menyuruh warga Indonesia untuk perang. Jadi saya ingin tahu juga ya, kalau seandainya Bapak Presiden Prabowo mengizinkan kota, katakan 500 orang, dibuka pendaftaran 500 orang. Seandainya pemerintah membuka 500 orang berperang untuk memberangkatkan ke Palestina, apakah para Khabib Ba'lawi ini akan mendaftar jadi paling depan? Kita penasaran sebetulnya. Jadi itu hanya jualan mereka agar mendapatkan simpati umat. Karena apa? Atas nama cucu Nabi sekarang sudah tidak laku. Kalau polemik nasam takkan berhenti selama sampai Yaman masih di sini. Para budak imigran banyak yang lari, tak mau dibodohi si Habib lagi. Asuh imigran dari seberang mencari makan di Nusantara, bermodal jenggot tokat dan sorban karena dirinya malas bekerja. Bergelar Habib anak cucu Nabi, membodohi para pribumi. Bergelar Habib harus dihormati, pribumi banyak dibodohi.